Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Aktivitasnya lancar dan ada yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Apapun aktivitasnya, ini bisa sambil didengerin kok. Misalnya sambil istirahat, sambil tiduran, sambil makan, sambil ngopi ya. Jadi santai saja. Pembahasan kali ini sengaja ya seperti biasa Bapak akan bahas dengan gaya yang rileks, santai biar gampang dipahami. Dan yang pasti bisa didengarkan kapan saja dan di mana saja. Yuk sama-sama lagi belajar pendidikan Pancasila bersama Bapak Septian Eka Putra SPD. Yang kali ini kita akan mempelajari hubungan erat antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk tujuan pembelajarannya, di sini peserta didik mampu menguraikan hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, meliputi yang pertama itu Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara sekaligus merupakan sumber dari segala sumber hukum. Terus juga kita akan bahas yang kedua nanti Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan konstitusi tertulis negara Indonesia, posisinya menjadi sumber hukum di Indonesia. Dan yang ketiga, nanti kita akan mempelajari contoh hubungan erat antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, sama-sama kita mulai untuk yang pertama ya. Yang pertama, sekali lagi ini Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara sekaligus merupakan sumber dari segala macam sumber hukum. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar konstitusi negara Indonesia. Pancasila ini mengandung nilai-nilai yang hendaknya dapat diterapkan masyarakat, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 memuat dasar hukum yang bentuknya tertulis. Menurut Winarno, dalam buku Paradigma Baru ya Pendidikan Pancasila 2016 karya Winarno, ini Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bersifat kuat, tetap dan tidak dapat diubah karena terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit ya. Jadi kita tahu dasar ataupun landasan ideologi kita adalah Pancasila, sementara landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dan isi Pancasila pun sudah tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Mengutip dari buku Pendidikan Pancasila 2019 karya Irawati, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pokok kaidah yang dijadikan landasan serta peraturan hukum tertinggi bagi bentuk hukum lainnya, termasuk hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Antara Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya bagian pembukaan sebagai dasar hukum, keduanya memiliki hubungan yang saling berkaitan atau tidak dapat dipisahkan. Dapat digambarkan jika Pancasila adalah rohnya, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah raganya. Jadi antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu hubungannya benar-benar erat ya, tidak bisa dipisahkan. Kita lihat lagi, ini Pancasila merupakan unsur pokok dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Unsur pokok ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum dasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Dan melansir dari buku Pendidikan Pancasila, pendekatan berbasis nilai-nilai di 2020 karya Aradamon Prakoso. Ini Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berarti Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan posisinya tidak dapat tergantikan. Baik, selepas yang satu ini kita akan mempelajari Pancasila itu sebagai dasar filsafat. Nah, kalau Pancasila merupakan dasar filsafat negara, ini yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang artinya setiap hal dalam konteks penyelenggaraan negara itu harus sesuai dengan nilai Pancasila, terutama peraturan, perundang-undangan, pemerintahan, sistem demokrasi, dan lainnya. Antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ternyata hubungannya formal sekali ya. Nah, sekarang Pancasilanya jangan cuma dibaca, tetapi diamalkan. Kita ke yang satu ini. Maka dapat disimpulkan nih jika hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan hubungan yang sifatnya formal. Artinya, Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara serta sebagai norma positif
Pancasila ini memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat diubah. Sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi. Ya, kalau yang ini hubungannya sifatnya formal ya, tetapi ada lagi nih, kita akan bahas sama-sama hubungannya sifatnya kira-kira apa lagi ya untuk Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selain itu, Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki hubungan material. Artinya apa? Artinya, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kaidah hukum negara Indonesia yang mana seluruh unsur dan pokok kaidahnya bersumber dari Pancasila. Maka dapat dikatakan jika Pancasila juga merupakan tertib hukum Indonesia. Kita Indonesia, kita Pancasila. Menurut Mahkamah Konstitusi yang tunduk pada ketentuan tentang perubahan Undang-Undang Dasar, hanya pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu tidak termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Pancasila adalah bagian tidak terpisahkan dari pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Maka dengan sendirinya tidak terdapat ruang untuk secara konstitusional mengubah Pancasila sebagai dasar negara. Jadi menurut Bapak Soekarno aja kan ya, proklamator kita harus sudah tidak asing lagi mendengar kata Pancasila. Berapa persen Pancasila kita? Yakin 100%. Kita lanjut lagi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini selalu mendasarkan kepada Pancasila yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 beserta rangkaian cita-cita berbangsa dan bernegara, hukum tata negara, tata pemerintahan, hubungan negara dengan warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semua mendasarkan kepada 5 sila Pancasila. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi hukum dasar dalam seluruh peraturan perundang-undangan yang disahkan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi ya, sebagai bangsa Indonesia patokannya karena Pancasila sebagai sumber dari segala macam sumber hukum, kita harus paham memaknai apa itu Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, ini maka seluruh peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila bukan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan dan bukan merupakan dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pancasila tidak terdapat dalam hierarki karena ia adalah sumber dari segala macam sumber hukum. Dasar hukum tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Setiap pasal di dalamnya itu merujuk kepada nilai Pancasila dan keberadaannya menjadi sumber bagi produk peraturan perundang-undangan yang lain. Demikian sedikit pembahasan ya terkait Pancasila dan hubungannya erat sekali dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga bermanfaat, menjadi referensi kalian juga untuk belajar pendidikan Pancasila. Bapak akhiri sampai sini dulu ya, sampai jumpa. Nanti ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Mari belajar, mari terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.